Perjuangan panjang harus dialami oleh relawan pemulasaran dan pemakaman jenazah COVID-19 di kota Ambon. Selain harus berjibaku mengamankan jenazah COVID-19 dari keluarga dan warga yang menolak prosesi pemakaman sesuai protokol COVID-19, para relawan juga harus menerima penolakan dari warga yang tinggal di sekitar lokasi pemakaman yang telah ditetapkan. Maret 2020, jenazah positif COVID-19 kedua di kota Ambon harus mengunjungi setidaknya 3 TPU untuk mencari tempat peristirahatan terakhir. Namun ketiganya menolak, hingga akhirnya pada malam hari, jenazah terpaksa dimakamkan di tengah hutan yang akhirnya kini menjadi TPU khusus jenazah positif COVID-19. Iya, untuk pasien kedua memang kendalanya itu ada penolakan dari masyarakat. Lokasi tempat tinggalnya, kemudian polemik sampai dengan jenazah ini mau dipulangkan ke kampung halamannya juga, itu juga mendapat penolakan. Nah, pada saat itulah akhirnya jenazah yang harus dimakamkan pada saat dia meninggal jam 10 pagi, harus dimakamkan kurang lebih jam 1 siang, tapi akhirnya molor sampai dengan jam 6 sore, baru bisa dimakamkan di lokasi TPU Hunut. Setelah mendapatkan TPU khusus jenazah positif COVID-19, para relawan masih harus menghadapi intimidasi keluarga yang tidak percaya bahwa anggota keluarganya meninggal dunia karena COVID-19. Tepatnya Agustus 2020, relawan PMI Provinsi Maluku yang sedang melaksanakan proses pemulasaran jenazah harus berhadapan dengan pihak keluarga jenazah COVID-19 yang marah di rumah sakit. Keluarga yang tak terima pun berhasil mengambil paksa jenazah dari tangan para relawan. Hasil swab belum keluar, semua masyarakat sudah datang. Saya bilang sama Pak Heri, udah ada tanda-tanda nih kayaknya gejolak lagi. Karena mereka datang dengan sudah bawa minuman, sudah mulai lakukan teror-teror kecil terhadap petugas. Saya lihat, wah, ini kondisi tidak bagus. Setelah itu ada juga kasus pemulangan jenazah secara paksa di RSUD Haulusi Ambon. Akhirnya kami juga yang akan turun untuk menjemput jenazah di rumah duka. Penjemputan jenazah di rumah duka pun itu diwarnai dengan pro dan kontra daripada pihak keluarga maupun dari pihak massa yang cukup banyak saat itu. Jadi penolakan jenazah itu juga mereka membawa jenazah atau mendorong jenazah dengan tempat tidur keluar dari rumah sakit dan akhirnya dinaikkan ke mobil angkot umum. Dengan pengawasan yang ketat dari pihak keamanan serta perdebatan yang cukup alot, akhirnya pihak keluarga menerima anggota keluarganya dimakamkan secara protokol COVID-19. Namun dalam prosesnya, para relawan tetap mengalami intimidasi. Iya, jadi memang keluarga ini dengan budaya kita di wilayah timur itu menganggap bahwa jenazah ini harus diperlakukan secara layak. Padahalnya memang betul jenazah diperlakukan secara layak. Namun sesuai dengan protokol untuk perlakuan jenazah COVID itu memang agak sedikit unik. Ya kan? Jenazah harus di-wrapping kurang lebih 5 lapis dengan kantong plastik baru dimasukkan ke dalam kantong jenazah. Nah, orang yang tidak mengetahui hal ini, mereka pasti akan marah dan emosional. Nah, itulah yang diperlakukan keluarga kepada kami saat itu dengan caci maki dan sebagainya. Apapun perlakuan keluarga jenazah positif COVID-19 terhadap para relawan, mereka berusaha untuk tetap tenang dan profesional menjalankan tugas. Hal tersebut dilakukan atas dasar kemanusiaan dan rasa tanggung jawab. Kami sebenarnya pada saat penjemputan jenazah secara paksa itu, saya sudah menyampaikan kepada tim
apapun yang disampaikan oleh keluarga, apapun yang cibiran-cibiran dan sebagainya, caci maki dan sebagainya, kita selaku relawan itu tetap terima aja. Karena ini adalah tugas dan tanggung jawab kita. Akhir tahun 2020, meskipun kabar vaksin COVID-19 sudah santer terdengar, para relawan pemulasaran dan pemakaman jenazah positif COVID-19 di Kota Ambon masih mendapati intimidasi saat bertugas. Bahkan merasa terancam akan ditikam. Tugas dan tanggung jawab, karena memang intimidasi, nyawa juga taruhan kita. Selain kita melawan virus ini sendiri, kita juga terancam dengan intimidasi daripada pihak keluarga korban saat itu.